风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Bagaimana cara mencuri buah pinbo ya? Yoga? Sedang memikirkan apa? Konsentrasi sekali? Tidak apa-apa. Kenapa datang awal sekali? Ya tentu saja untuk mengambil tempat terdekat dengan guru. Kalau kesorean tidak bisa mendapat tempat bagus lagi. Oh. Yoga, kau mau ambil tempat juga? Tidak, aku hanya bangun pagi saja. Aku kira kau mau merebut guru denganku juga. Siapa yang mau rebut guru darimu? Ya siapa lagi? Guru musik. Tiap kali guru datang, dia selalu memperhatikan dari samping. Tidak tahu Jiheng ingat perasaan di alam manusia atau tidak. Juga, kau dengar aku bicara tidak? Dengar. 200 tahun lalu guru musik kesusahan sampai ke suku burung cinta. Guru mengajar kelas di tahun kedua setelahnya. Dan hanya dia yang selalu mengikutinya. Ternyata Kaisar demi Jiheng baru datang ke sini. Ini sebenarnya sesuai. Guru sengaja mengajar kelas teh di danau air bulan. Membiarkan danau musim dingin dalam 2-3 hari memancarkan warna musim semi. Kualitasnya menakjubkan. Hal yang dibutuhkan itu waktu dan kesabaran. Dan dia baru akan tertarik. Guru sudah datang. Cepat. Duduk. Guru datang. Xiaoyan, ayo cepat duduk. Xiaoyu, kenapa kau tidak panggil aku? Hampir saja telat. Katanya kau tidak mau ikut kelas teh. Bukankah ada Jiheng? Guru, apa hari ini masih minum teh siang, Cing? Baiklah, kalau begitu, Jiheng akan memakai teh Furongbi. Oh, kenapa? Walaupun guru biasanya suka pakai gelas hitam, tapi Jiheng merasa warna hijau muda gelas seladon ini dengan teh Xianqing akan lebih elegan dan cocok dengan pemandangan di hari ini. Aduh, minum teh saja repot. Lihat aku yang begitu praktis. Minum teh itu intinya menyeduh. Ada 3 tahap menyeduh. Harus diperhatikan aroma. Seduh seperti mutiara, perlahan. Tahap pertama, sisinya seperti sumur, perlahan mekar. Tahap kedua, seperti ombak melompat, perlahan menguat. Tahap ketiga,
Jiheng masih sama seperti waktu di istana Taichen. Dia sanggup menemani di sisi kaisar. Aku hanya bisa melihat dari jauh. Cara menyeduh teh tadi dijelaskan dengan sangat jelas. Sisa waktu ini, kalian pakai untuk seduh teh. Guru, Jiheng ada usul. Semoga saja guru mau mendengarkan. Katakanlah. Bagaimana jika diadakan kompetisi seduh teh? Guru yang akan menjadi jurinya, biarkan murid-murid menyeduh tehnya. Pertama, bisa menguji para murid benar-benar belajar atau tidak. Yang kedua, kesempatan untuk unjuk kemampuan. Sekali dapat 2. Baik. Xiaoyan, ayo kita satu grup. Kau bukan selalu ingin dengan Putri Jiuge? Kenapa tidak bersamanya? Jiuge tidak mahir menyeduh. Aku tidak mau jadi lawannya. Aku juga lebih payah dari siapapun. Semuanya ada 15 murid, ada pasangannya. Hanya Putri Jiuge yang tidak ada. Apa Putri Jiuge bersedia untuk berpasangan denganku? Tidak adil. Siapapun tahu kemampuan guru musik. Jiuge baru datang. Bagaimana bisa jadi lawan guru musik? Kemampuanku juga diajari oleh guru. Bagaimanapun, aku dan Putri Jiuge adalah murid guru. Para murid sering belajar. Lalu apa yang tidak boleh? Lagi pula, Putri Jiuge juga belum setuju. Putri Jilu, kenapa begitu khawatir? Baik, lawan saja. Aku tidak takut. Baiklah, kalau begitu aku dan Putri Jiuge akan mulai. Teh guru musik kental dan kuat, manis, halus, harum, dan dingin. Cara menyeduh teh yang tulus. Kemudian, teh Putri Jiuge, warnanya berkilau. Awalnya tidak berasa, akhirnya manis. Tangannya halus. Kedua teh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi guru musik sudah bilang, dari kompetisi ini, bisa dilihat para murid serius atau tidak. Juga, tadi aku bilang taruh air dulu atau taruh teh dulu. Apa kau masih ingat? Kompetisi ini, guru musik menang. Istirahat sebentar. Kelompok selanjutnya, Jilu dan Yan Chiwu. Tunggu. Ada yang ingin dibicarakan? Sudahlah, kalau kemampuanku kalah. Tapi kau seenaknya bilang aku kalah. Apa maksudmu? Perkataanku, apa kau dengar? Hanya karena aku tidak serius, terus kau dendam padaku? Kelihatannya kau memang tidak dengar perkataanku. Apa aku harus dengar?
Aku tidak seharusnya tanya Jangan padamu. bergerak. Kenapa? Pergilah. Apa kau tahu Jiheng hari ini bicara denganku? Grup kalian mulai. Xiaoyan, jangan bengong lagi ya. Cepat mulai. Baik, berhenti. Xiaoyan, air tehmu meluap. Aku merasa dia juga tergila-gila padaku. Ambil kesempatan untuk bicara denganku. Aku bicara denganmu. Kenapa kau diam saja? Sebenarnya maksud dia itu apa? Xiaojiu, kenapa akhir-akhir ini kau selalu melamun? Aku ini sedang bicara denganmu. Kau bilang apa? Aku bilang, jangan peduli kata wajah es itu. Aku cari kau karena Meng Shuo undang kita makan minum di Zui Lisian. Makan minum lagi? Aku sudah bilang juga di sana banyak penarinya. Apa kau tidak mau ikut untuk melihat? Baiklah. Kenapa Julu tidak datang? Dia sudah mengurung diri beberapa hari. Yang aku dengar sih dia tidak tertarik dengan buah pinpo yang bisa membuat awet muda. Entah kenapa. Beberapa hari lagi kompetisinya dimulai. Tapi dia sama sekali tidak mau berlatih. Malah mengurung diri. Ternyata begitu. Meng Shuo, ini penari baru yang kau bilang tadi. Betul. Bagaimana? Lumayan kan? Jauh dari guru musik Jiheng. Kompetisinya akan segera dimulai. Kelihatannya aku harus buru-buru. Penari ini pintar menari dan cantik. Memang seleramu bagus. Ayo, bersulang. Bersulang. Lembah Fanlin sungguh tempat yang indah. Pemandangan bagus, orang juga cantik. Satu-satunya di dunia ini, iya kan? Pohon pinbo juga ada di sini. Bukankah kau selalu ingin pergi? Kenapa tiba-tiba memuji lembah Fanlin? Aku sebelumnya tidak terlalu biasa. Sekarang berkat kalian teman baikku, Meng Shuo, ayo bersulang. Meng Shuo, aku juga bersulang. Ayo. Ayo. Pohon pinpo ini, waktu itu aku lewati mata air penghilang kesedihan. Dengar suara ular, aku terkejut sampai jatuh. Kau bisa takut? Dulu aku pernah tidak hati-hati dan jatuh ke sarang ular. Tidak pernah dengar sekali tergigit akan trauma. Ular itu sangat ganas. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai mendekatinya. Mereka tidak akan keluar, kan? Tenang saja. Tidak akan. Mereka pelindung pohon pinpo. Tidak akan pergi sembarangan. Jika tidak ada niat mencuri buah pinpo, ya tidak akan mereka lukai. Tidak akan pergi sembarangan. Mereka juga ada waktu pergi. Meng Shuo, ayo minum dulu. Iya. Ayo. Minum yang banyak. Aku beritahu sebuah rahasia. Setiap malam bulan purnama, saat itu 4 ular raksasa itu akan pergi beberapa jam untuk mendapatkan kekuatan gaib. Memang ular gaib ya. Meng Shuo, ayo minum. Minum lagi. Pahlawan Xiaoyan, Meng Shuo bilang saat malam bulan purnama ular akan pergi. Itu benar tidak ya? Bukankah kau ingin curi buah? Cukup pas, ada beberapa jam bisa coba keuntungan.
Tunggu aku sebentar ya. Bos, aku mau 2 permen iya. gula ya. Silakan ambil. Tidak usah kembaliannya. Nona, ini kembalian. Terima kasih. Terima kasih. Pahlawan Xiaoyan, kita curi buah pinbo ya? Tidak. Yang aku dengar, buah pinpo tahun ini bisa meningkatkan energi. Aku sudah begitu hebat. Tidak perlu buat pimpo lagi. Kau pegang dulu. Aku dengar, buah pinpo tahun ini selain meningkatkan energi juga bisa membuat wanita menjadi awet muda dan laki-laki semakin tinggi serta tampan. Menurutmu, Jiheng akan suka laki-laki yang tinggi dan tampan atau suka laki-laki cantik sepertimu? Aku ikut kau. Setelah dapat buah, masing-masing separuh. Setuju? Kau perlu aku apa? Cepat katakan. Aku sudah tanya. Beberapa ular mengelilingi buah pinbo selama 4 minggu. Dan buah pinbo ada di tengah. Jika bersikeras untuk maju, tidak akan Tidak bisa. bersikeras. Kalau begitu bagaimana? Bukankah Meng Xiao sudah bilang, ular itu ada waktu pergi selama beberapa jam. Kita gali jalan rahasia pergi ke bawah pohon pinpo. Tunggu saat ular itu pergi mendapat kekuatan gaib, kita baru keluar. Setelah mendapat buahnya ya kita pergi. Dengan begitu siapapun tidak akan tahu. Kau ini banyak ide yang aneh. Hari ini kita gali jalan rahasia dan besok kita beraksi. Baik. Ini sudah siap. Sudah? Oh, apa mau turun pastikan dulu. Apa ini bisa terhubung ke pohon pinpo? Tidak perlu. Sihir orientasi arahku tidak akan salah. Pulanglah. Kita akan datang lagi besok. Sebentar. Seharusnya kita cari sesuatu untuk menutupinya. Besok saat terang semuanya bisa lihat lagi. Betul juga. Sudah, ayo mari pergi. Guru, Anda sudah pulang? Guru, aku sudah panaskan sup lagi. Minumlah saat panas. Masalah kecil ini tak perlu kau urus sendiri. Bisa melayani makanan guru adalah cara Jiheng untuk membalas budi. Menahan racun ciusuimu tidak menghabiskan energiku. Tidak usah dipikirkan. Guru sangat baik terhadap Jiheng. Demi kebahagiaan Jiheng mengorbankan reputasi sendiri, membantuku lari dari pernikahanku. Jiheng sungguh merasa sangat berterima kasih. Waktu yang paling tidak terbatas untuk abadi. Tidak usah memikirkan masalah lalu. Bagi Jiheng hal-hal yang terjadi tetap teringat jelas. Guru datang ke lembah Fanlin sekali dalam 10 tahun. Hari di saat tidak ada guru, lembah Fanlin bagi Jiheng hanya sebuah tempat sunyi untuk belajar, hambar tidak berwarna. Hanya di saat ada guru, tempat ini baru terasa hidup kembali. Jiheng berharap guru tinggal lebih lama. Dengan begini, bisa pelan-pelan menunggu 10 tahun yang akan datang. Kali ini, aku akan berusaha sembuhkan racun Ciusiu. Karena tidak bersedia kembali ke dunia iblis, ada 3 perbatasan. Pergi ke tempat yang kau inginkan. Guru, tolong jangan salah paham. Jiheng tidak memintanya. Aku yang bertekad untuk pergi. Sekarang, aku tidak punya muka untuk memohon kepada guru lagi. Berharap guru memberiku 1 kesempatan lagi. Biarkan aku tinggal. Dengan begini baru bisa membalas budi. Kau tidak perlu tinggal di sisiku. Apa di sisi guru sudah ada orang lain lagi?
Atau di hati guru sudah ada orang lain? Apakah Putri Jiu? Sudah larut. Cepat kembalilah istirahat. Iya. Ya sudah, tidak ada orang di sini. Aku turun dulu ya. Tunggu. Kenapa? Tunggu. Biar aku menjelajah dulu. Kau tunggu di sini. Hati-hati ya. Iya. Salah. Aku jelas-jelas punya jalan rahasia. Bagaimana ada pertigaan? Sudah setengah hari. Kenapa Yan Chiu masih belum naik? Jangan-jangan meski Xiaoyan itu orang baik, tapi bagaimanapun juga dia sudah melakukan banyak hal yang jahat. Dia tidak mungkin celaka dan ditelan ular itu kan? Tempat yang rusak. Jalan rahasia seharusnya ada di bawah pohon pinpo. Apa jalannya yang salah? Aku tidak peduli. Mungkin saja di sekitar sini ada pohon pinpo. Ini Yan Chiu membuat jalan rahasia. Kenapa membuat 3? Sudah menjelajah tapi belum kembali. Apa salah jalan dia? Ini sebenarnya di mana ya? Tidak baik. Pasti ada monster di fase bulan merah. Apakah aku tidak sengaja masuk ke tanah terlarang? Kaisar, kenapa kau tidak melihatku? Apa kau merasa aku tidak cukup cantik? Kaisar, kau hanya datang 10 tahun sekali. Aku sudah menderita menunggumu selama itu. Aku sangat tersiksa. Kaisar, jika kau tidak melihatku, maka aku akan marah. Ternyata Kaisar ada pertemuan dengan siluman. Kenapa kau datang? Orang yang tidak tahu kebiasaan di alam semesta. Kaisar jahat. Saat bersamaku, kau masih membawa orang lain saja. Apa kau tidak takut kalau aku akan jadi marah?
Yang Kaisar tanya ternyata dia, bukan aku. Nona yang satu itu sangat keras kepala. Tidak sama seperti saudaramu yang barusan pergi. Sulit dibayangkan menikmati hubungan antara aku dan Kaisar. Lanjutkan saja. Tidak masalah kalau aku lihat-lihat. Kau sudah melihatnya. Aliran udara keduanya hanya bisa dilihat ketika gas dan air saling melawan. Dan Campanula ini bunga suci dari 9 alam langit. Karena muncul di sini, pasti dipanggil Kaisar untuk memurnikan kekeruhan. Meski kalian terlihat mesra, sebenarnya kalian sedang bertarung sengit secara pribadi. Dan kau, sebenarnya siapa? Kau sudah melihatnya kan? Tapi masih tidak ingin pergi. Kau ingin mengarungi air lumpur ini? Baiklah, akan kulayani. Wanita bodoh, beraninya kau bertarung denganku. Setiap gerakan dipikirkan dulu. Pedang dikeluarkan dari hati, semua bunga berguguran. Lihat dengan baik. Jiheng? Jiheng? Sudah malam. Kenapa kau sendirian di sini? Kau menangis?
Apa wajah es menindasmu? Akan kuhajar dia. Tidak ada hubungannya dengan Kaisar. Aku jalan-jalan di luar dan tersesat. Kebetulan menemukan kolam teratai dan bulan juga sangat indah. Jadi aku menangis di sini. Oh, begitu. Kau juga tersesat. Aku juga baru saja tersesat. Lembah Van Lin sangat jahat. Biar aku antar kau pulang ya. Terima kasih, Xiaoyan. Kau panggil apa? Xiaoyan? Tuan Iblis. Tidak, jangan tambah Tuan Iblis. Xiaoyan sudah bagus, terdengar dekat. Aku suka kau panggil aku seperti itu. Iya. Sudah berakhir. Sudah. Kenapa datang? Siluman barusan itu siapa? Tunggu. Kau barusan tanya kenapa aku datang. Apakah aku terlihat bicara sendiri? Bukan. Kau tadi juga tanya Jihang kenapa datang. Sebenarnya kau sedang tanya aku. Kalau tidak, kau belum jawab aku. Kenapa kau datang? Perjalanan ini awalnya untuk mencuri buah pinpo. Akhirnya darahku mendidih dan pedang taucu keluar. Aku akan melupakan segalanya. Juga tidak tahu berapa jam sudah tertunda. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kau tidak berencana membawaku? Untuk apa? Aku terluka. Kau rela meninggalkanku sendiri? Kau bisa tenang? Bisa? Sangat bisa. Kau? Tampaknya kau tidak bisa merasa tenang. Maaf ya. Rasanya sulit untuk melihat di mana luka Kaisar dengan tampilan menawan dan elegan. Katanya Kaisar pemilik langit dan bumi. Saat bertarung tidak pernah berdarah. Tapi aku tidak menyangka hari ini aku bisa melihat Kaisar yang terluka. Sekarang kau melihatnya. Emas di tengah merah. Pantas kalau disebut darah Kaisar. Aku juga dengar kalau bisa meminum setetes darah Kaisar bisa mencapai 1000 tahun latihan spiritual. Aku tidak tahu itu benar atau tidak. Biasanya, pada saat ini seharusnya berpikir bagaimana cara untuk menghentikan darahku. Kau berbohong juga bukan sekali dua kali. Siapa tahu kau gunakan trik itu. Aku juga bukan bodoh. Ternyata belakangan ini kau cukup pintar. Tapi guru yang mengajarimu sihir tidak memberitahumu saat muda. Trik kamuflase hanya bisa berhasil pada mata manusia. Tidak akan berguna bagi mata dewa, kan? Terima kasih sudah mengantarku.
sangat beruntung. Tersesat pun bisa bertemu Jiheng. Celaka, aku melupakan Xiao Jiu. Lihat apa? Aku sedang berpikir Berpikir apa? tentangmu. Kenapa kau bisa ke Ji Yuchuan malam-malam? Celaka, aku lupa hal itu. Xiaoyan? Aku... benar, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Bilang pergi, langsung pergi. Itulah gaya dari wanita Qingqiu. Kalau tidak, aku masih punya urusan pribadi. Aku juga sudah membalut lukamu itu. Tidak ada hal lain lagi, aku pergi ya. Oh ya, aku lupa bilang. Jika kau menerobos untuk masuk, pemicu akan menjebaknya di sini. Meski sudah tenang, harus tunggu 12 jam. Kurungan akan hilang jika tidak terganggu. Takutnya sementara tidak bisa keluar. 12 jam? Ada urusan apa? Harus buru-buru keluar. Aku ada janji dengan Yan Chiwu. Mencuri buah pinpo bukan hal yang cocok untuk dibicarakan. Aku ada kencan dengan Yan Chiwu. Kaisar, menurutmu luka yang kubalut baik atau tidak? Apa aku ada budi padamu? Apa kau harus membalasku? Dibalut setengah. Kau ingin aku balas apa? Sudahlah, di tempat seperti ini, pasti hanya bisa mengurung dewi biasa seperti aku. Seperti kau, yang punya kekuatan luar biasa, pasti tidak bisa mengurungmu. Jika Kaisar bisa membantuku keluar dari masalah tepat waktu, dengan tinggalkan aku di lembah Fan Yin, dan tidak selamatkan aku selama setengah tahun, dan mengubahku menjadi sapu tangan untuk menipuku, semuanya pasti akan jadi seri. Menurutmu, bagaimana? Menurutku, kau punya dendam terhadapku. Tidak ada. Tentu saja, tidak ada seorang pun kecuali kau yang suka menyinggungku. Yan Chiwu, Xiaoyan, dia sangat baik. Jadi Kaisar, kau ini sebenarnya ingin membantuku atau tidak? kenapa aku harus membantumu? Aku kan sudah membantumu. Membantumu di saat kritis. Dan kau seharusnya juga membantuku kan? Itu baru adil. Aku tidak punya cara untuk membantumu. Jika punya janji penting, yang bisa kau lakukan hanya menunggu 12 jam. Xiao Jiu! Xiao Jiu! Di mana? Kalau melewati malam ini, juga harus tunggu tanggal 15 bulan berikutnya, harus tunggu 1 bulan. Awalnya aku yang menarik Xiaoyan. Kalau dia tidak bisa menemukanku, dia pasti sangat khawatir. Tidak kelihatan? Kau cukup mengkhawatirkan Yan Chiwu. Takutnya saat mencuri buah pinpo lagi, dia tidak bersedia aku bantu lagi. Bukan. Tidak. Oh, ternyata janjimu dengan Yan Chiwu untuk mencuri buah pinpo. Tidak. Aku ini kan Dewi Qingqiu, bagaimana bisa mencuri? Tidak, kau salah dengar. Mungkin aku salah dengar. Saat ini kepalaku pusing sekali. Kemarilah, biar aku bersandar. Kaisar, kalau bersandar padaku pasti tidak akan nyaman. Aku akan berubah jadi bantal untukmu. Aku sepertinya ingat sesuatu. Kau bilang tanggal 15 bulan? Kaisar, kau tiduran seperti ini nyaman? Atau lebih baik aku berbaring agar kau bisa bersandar? Berbaring lebih nyaman atau telentang yang lebih nyaman?
Aku tanya, kau lebih nyaman duduk atau berbaring? Kalau berbaring, bukankah kita berdua berbaring? Mungkin duduk lebih nyaman. Ya, maka begini saja. Xiaoju! Xiaoju! Tadi kehilangan banyak darah. Tanganku sedikit dingin. Kau tidak menggunakannya. Apakah keberatan untuk menghangatkanku? Pria dan wanita tidak pantas. Oh, iya. Beberapa saat aku ingin bertemu Nona Burung Cinta. Minta diajari cara tanam pohon pinpo. Menurutmu apakah aku... Pria dan wanita tidak pantas melakukan ini. Hal yang paling membosankan yang diajukan pengikut Tao sejak awal dunia. Tidak tahu seberapa hangat tanganku. Apa menurut Kaisar cocok? Layak diajar. Sedikit lelah. Aku tidur dulu. Nyamankan dirimu. Hah? Dari awal sampai akhir, kau hanya menonton. Sekarang bilang lelah. Aku barusan bertarung dan harus melayanimu. Lebih lelah daripada kau. Kau barusan mengkritikku tanpa ucapan. Bilang aku hanya menonton. Aku jelas-jelas sangat serius. Menyemangatimu tadi. Tunggu selesai istirahat, baru bawa kau keluar. Aku tadi jalan ke sini. Xiaoju pasti jalan kedua ini. Kalau dia mencuri buah pinpo sendiri, dia ditelan 4 ular sanca itu. Aku harus cepat temukan dia. Semua orang di dunia telah mencari perlindunganku. Adalah impian untuk menjagaku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun.却不可说的缘，是匆忙的遗憾。